Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners. Anda jumpa lagi bersama saya Kinan Aulia. Tentu saja dalam edisi kali ini, tepatnya pada 4 Maret 2022, kita kembali berjumpa dalam program Ngopi ataupun juga Ngobrol Virtual. Nah, tapi di Ngopi kali ini spesial, kita telah mengundang dua narasumber, tapi nanti kita akan berkenalan dulu. Nah, hari ini spesial Women's Day. Nah, kenapa seperti itu? Karena Tribun Timur telah mengusung satu tema dengan Break the Bias. Kita akan membahas mengenai kekerasan terhadap perempuan dan juga pernikahan anak. Dan tentu saja hari ini Tribun Timur telah mengundang kedua narasumber yang pastinya lebih bisa membantu kita untuk menjawab permasalahan yang hari ini akan kita diskusikan bersama-sama. Jika begitu saya akan menyapa dulu. Yang pertama ada Ibu Alita Karen selaku Forum Pemerhati Masalah Perempuan Sulawesi Selatan, dan selanjutnya ada juga Ibu Sri Endang Sukarsi MP yang juga berasal dari Polbangtan Goa. Saya mau menyapa dulu ada Ibu Alita. Assalamualaikum dan selamat sore Bu Alita. Selamat sore Mbak Kinan. Waduh, ini Kinan enaknya manggil Ibu atau Kak nih? Kakak aja lah, Kakak serasa biar muda. lebih biar lebih dekat ya Kalita. Oke. Nah, di samping Kalita, di samping saya yang berbaju biru yang tak kalah cantik juga dengan Kalita, saya menyapa ada Kakak Sri Endang Sukarsi. Assalamualaikum, selamat sore Kak Sri. Waalaikumsalam, sore, salam harmonisasi. Oke, salam harmonisasi. Jadi selama kita berbincang nanti nih pasti akan selalu romantis dan harmonisasi ya Kak? Insya Allah. Oke, nah di special Women Day juga ini yang nantinya pastinya akan digelar pada 8 Maret, hari ini Tribun Timur telah menghadirkan kedua narasumber kita ini. Nah, yang seperti kita ketahui bahwa di Kota Makassar, bahkan mungkin di seluruh dunia ya, kekerasan terhadap perempuan mungkin masih sering terjadi. Bahkan pernikahan anak juga menjadi problematika yang sampai saat ini masih terus untuk diselesaikan dan diupayakan untuk diselesaikan kasus-kasusnya. Untuk itu sebelum kita berlanjut, saya mau pertama ke Kak Alita dulu. Sebenarnya saya ingin bertanya dulu nih Kak Alita, menurut Anda bagaimana sih sebenarnya perempuan itu? Kalau kita bicara perempuan, maaf saya kasih turun sedikit. Iya, boleh Kak Alita. Ya, ya, perempuan itu selama ini kalau kita melihat pandangan masyarakat itu tidak setara, ya. Mereka selalu dalam posisi di bawah, apalagi budaya patriarki yang sudah masih sangat-sangat melekat dan dominan sampai saat ini. Ya. Sekalipun harus kita akui situasi saat ini dengan 10-20 tahun yang lalu itu sudah mulai berbeda, ya, masih lebih baik. Tapi posisi-posisi perempuan itu tetap masih di nomor 2 gitu kan. Begitu setengah mati pada saat perempuan harus bertarung untuk menjadi pemimpin, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Padahal kalau berbicara perempuan, bicara potensi, bicara kapasitas, sebetulnya sama sih. Kadang-kadang malah kalau kita mau jujur, perempuan juga secara akal, secara IQ, secara kepintaran, mereka bisa lebih dari laki-laki. Itu kalau saya. Baik Kak Lita. Ini lebih kepada ya Kak Lita membahas mengenai budaya patriarki ya, yang saat ini memang masih ada. Oke, baik, tapi kita tahan dulu Kak Lita, saya berpindah ke Kak Sri. Untuk Kak Sri sendiri, bagaimana yang Anda lihat dengan perempuan? Oke, saya perempuan. Ya. Dan kita bertiga perempuan. Hari ini kita perempuan ya. Kita perempuan dan kita sedang berusaha menyelesaikan kasus-kasus perempuan. Dan tentu kalau kita berbicara sedang menyelesaikan, berarti persoalan masih berlangsung. Ya, kita bicara soal kekerasan, ternyata baru saja kita dengar ada oknum yang melakukan kepada pembantu rumah tangganya, asisten rumah tangganya, ada seorang bapak yang memperlakukan juga anaknya perempuan ya, dan menggagahi atau memperkosa ya. Artinya saya harus mengatakan bahwa perempuan saat ini hari gini masih mendapat tekanan-tekanan luar biasa, masih dilemahkan. Jadi tidak ada salahnya ketika kita berada di sini mengupayakan bagaimana supaya persoalan ini bisa diselesaikan. Oke, baik. Saya juga tertarik dengan salah satu kasus tadi yang sempat Anda sampaikan, Kak Sri. Nah, lantas bagaimana tanggapan Anda melihat wanita yang sampai saat ini masih susah atau mungkin tidak terlepas dengan kasus kekerasan? Ya,
saya kira itu kembali lagi ke budaya patriarki tadi, bahwa di dalam budaya ini sudah mengintervensi kehidupan kita, baik dalam kehidupan ekonomi. Di kehidupan ekonomi kita timpang, di kehidupan sosial kita timpang, ya, ada gap. Di kehidupan yang iptek, kita bicara iptek, teknologi juga seperti itu. Jadi saya melihat bahwa kasus ini memang masih saja terjadi yang namanya intervensi kepada kehidupan sehari-hari yang dikarenakan patriarki itu. Jadi kalau kita bilang si anak kemudian berusaha mencari pendapatan untuk kehidupannya, sekolahnya, dan kemudian diperlakukan tidak adil, itu karena memang anak dilihat lemah gitu. Terutama anak perempuan, ya, dilihat anak yang lemah bisa diperlakukan seenaknya gitu oleh orang-orang yang berada pada posisi superior. Jadi memang ini ada persoalan relasi kuasa yang sangat kental di masyarakat, kita lihat, ya. Karena itu buktinya terjadi seperti itu. Ini baru satu kasus dari banyak kasus yang mungkin saja tidak terlapor. Karena biasanya di budaya kita malu, yang sudah seperti malu, aib dan sebagainya, bahkan dicari gampangnya pas kawin saja. Apalagi kalau di Makassar, ya, Kak Sri? Iya, seperti itu. Kalau saya sih melihatnya memang hambatan yang terberat itu datang dari keluarga sendiri gitu. Oke, baik. Baik, Kak Sri, kita tahan dulu, ini seru sekali, hambatan dari keluarga. Nanti kita akan membahas juga bagaimana dengan situasi yang ada di keluarga. Tapi sebelum itu saya berpindah lagi ke Kak Lita sebagai perwakilan dari Forum Pemerhati Masalah Perempuan. Kak Lita, sampai saat ini yang Anda juga mungkin lihat, bahkan saksikan secara nyata, dan mungkin Kak Lita setiap hari juga mendapatkan mungkin curhatan-curhatan dari beberapa orang, ya, yang menyampaikan permasalahannya. Saya kembali dengan pertanyaan yang sama dengan Kak Sri. Bagaimana Anda menanggapi dengan wanita yang tak pernah lepas dengan kekerasan, Kak? Ya, perempuan itu selalu dalam posisi di bawah. Kekerasan ekonomi, kekerasan psikis, bahkan kekerasan fisik itu tidak jauh, apalagi kalau ekonomi mereka dalam taraf yang ekonomi miskin. Itu potensi kekerasan itu sangat-sangat besar terjadi di situ. Apalagi 1 tahun 2 tahun terakhir ini pandemi itu menambah grafik menaiknya tingkat kekerasan yang dialami oleh perempuan dalam rumah tangga. Kak. Nah itu, jadi hampir setiap hari kami mendapatkan kasus itu, baik kekerasan, baik tiba-tiba anak perempuan yang masih sekolah harus datang dan melapor kalau sudah hamil, Kak. mengalami kekerasan perkosaan, ya, kekerasan yang dia alami lewat media sosial, ketemu seorang laki-laki di media sosial, pas mereka kopi darat, bertemu, dia mengalami kekerasan. Kasus terakhir yang masuk itu melapor, itu terjadi di salah satu wilayah Sulsel, dia hanya kenal di Facebook, kemudian janjian ketemu, ternyata itu pelaku melakukan kekerasan seksual, bahkan membawa temannya 4 orang, dan kemudian korban hamil. Pelakunya tidak tahu di mana karena akunnya akun fake. Inilah sehari-hari yang kami alami di lembaga. Jadi begitu banyak kekerasan. Nah, hal inilah yang kemudian mendorong FPMP Sulsel dan Koalisi Perkawinan Anak. Saya mau jelaskan sedikit terkait Koalisi Perkawinan Anak ini. Ya, boleh, silakan, Kak. Jadi Koalisi Stop atau Cegah Perkawinan Anak ini adalah koalisi yang terdiri dari lembaga dan individu. Ada 26 lembaga yang bergabung dan 2 individu yang peduli dan concern akan isu perempuan dan anak. Jadi Koalisi Perkawinan Anak ini dibentuk 2 tahun yang lalu untuk membantu pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Kita sama-sama bergerak untuk menahan atau menekan laju perkawinan anak yang ada di Sulsel. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih Kak Lita. Saya kembali lagi ke Kak Sri yang tadi di akhir pernyataan Anda mengenai hambatan di keluarga. Tadi kita juga sempat dijelaskan dengan adanya program dari FPPI ini sendiri yang dijelaskan oleh Kak Lita. Selanjutnya Kak, kenapa sih Anda juga melihat bahwa keluarga menjadi salah satu hambatan oleh korban sehingga dia mungkin tidak mau bersuara, mengungkap
Bahkan tadi sempat disampaikan juga kalau banyak kasus yang sampai saat ini malah tidak kita ketahui. Nanti kita baru bahas data selanjutnya. Silahkan Kak. Saya kira memang keluarga ini kan kalau kita melihat kasus, hampir semua kasus, rata-rata pelaku kekerasan, apakah kekerasan psikis ataupun seksual, itu dilakukan oleh keluarga sendiri. Ya kan? Ada malah kakaknya, pamannya, kakeknya, dan korbannya adalah perempuan. Nah, itu kita melihat keluarga sebenarnya tempat berlindung yang paling nyaman, aman mestinya. Tapi faktanya saat ini banyak sekali keluarga yang melakukan itu terhadap keluarganya gitu. Taruhlah contoh yang di Luwu Utara. Yang Luwu Utara ini bapaknya yang memperkosa anaknya, melakukan kekerasan seksual sama anaknya sendiri. Artinya saya mau mengatakan bahwa ternyata keluarga bukan tempat berlindung yang paling aman, nyaman gitu. Harus tetap waspada. Buktinya, bayangkan, baru kemarin kasus itu kita ketahui dari media. Jadi memang keluargalah yang paling menghambat kalau menurut saya. Justru yang harus dibalik, mestinya keluarga yang paling melakukan usaha agar anak tidak mengalami ini atau perempuan tidak mengalami kekerasan. Oke, baik kali. Baik Kak. Berarti penyadarannya, artinya saya mau mengatakan bahwa stakeholder kunci itu bukan cuma anak, perempuan, tetapi keluarganya yang terdekat. Oke, baik. Untuk Kak Sri sendiri, sebelum saya lagi ke Kak Alita, Kak Sri, dari banyaknya kasus perempuan yang ada, kita bermain di Sulsel dulu lah, di Kota Makassar. Bagaimana sih Anda menilai semua kasus-kasus tersebut? Untuk Anda sendiri? Kalau saya sih menilai memang, bukan menilai lah, melihat. Oke, boleh juga. Bolehlah saya katakan mengobservasi ya kasus yang ada, karena kita peneliti ya. Dan memang ternyata kalau kita melihat kasus yang ada, walaupun upaya juga sudah dilakukan, banyak orang menganggap bahwa kasus-kasus perempuan ini kadang-kadang sepertinya aib gitu, tidak perlu diketahui publik ya. Kemudian juga orang menganggap bukan hal yang penting. Jadi mungkin kita tidak usah speak up. Ini yang persoalan. Makanya kemarin di tahun lalu kita mendorong adanya fakta integritas dari kepala daerah. Karena kita mau mendorong sebenarnya political will-nya gitu. Jadi memang saya tidak selalu mengatakan saya pribadi, tetapi kita kan koalisi. Kita punya koalisi besar yang melakukan upaya. Dan ini menurut saya paling penting adalah pemerintah harus peduli. Pemerintah harus peduli. Pemerintah harus melihat kasus ini bukan main-main gitu. Karena bayangkan kita masih di urutan 12 ya, kita masih di urutan 12. Untuk perkawinan prevalensi, anak. Dari prevalensi 20 provinsi perkawinan anak itu kita berada pada urutan 12. Ini baru kasus perkawinan anak ya, belum yang lain. Belum kasus yang lain. Belum KDRT, belum yang lain sebagainya gitu. Kita kan melihat memang korban-korban ini kan lebih banyak perempuan. Kalaupun bukan perempuan, dia anak yang lemah gitu, yang dilemahkan gitu kan. Jadi memang perempuan. Jadi memang ini masalahnya ada di situ. Padahal kalau kita kembali lagi bahwa mestinya perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama, punya hak yang sama gitu, hak yang sama untuk hidup, hak yang sama untuk hidup tentram, untuk dilindungi gitu. Tapi kenapa kenyataannya bukannya orang yang melindungi, yang diharapkan melindungi, justru dia yang menjadi pelaku untuk itu kan tragis banget gitu kalau kita kembali mereview ya apa-apa yang sudah terjadi, itu tragis banget. Saya juga heran kenapa sih pelaku yang namanya kekerasan seksual ini selalu orang terdekat. Kalau kita berbicara juga persoalan perkawinan anak, yang membuat anak itu kawin orang yang terdekat kok. Tak usah jauh-jauh, orang tuanya sendiri. Yang alasannya karena ekonomi, yang alasannya karena anak itu sudah begini dan begitu, harus cepat dikawinkan. Alasannya juga lebih baik kita piara katanya 10 ekor kerbau dibanding anak perempuan. Loh, siapa memang kayak itu kita samakan anak tak dengan kerbau? Kak. Bagaimana cara tak mendidik anak tak gitu? Kan itu semua kembali lagi. Di mana sebenarnya ini tempat yang terbaik untuk melakukan upaya? Saya kira keluarga.
untuk tempat berlindung perempuan di mana sebenarnya? Sebenarnya di situlah ya, tak ya. Harusnya keluarga yang menjadi tempat yang paling aman, nyaman, tentram gitu. Tapi kok keluarga malah menjadi tempat yang menakutkan, menyeramkan gitu. Malah kadang-kadang pelakunya datang dari keluarga ya, Kak? Iya, itu dia kan. Oke, baik. Terima kasih Kak Sri. Nah, selanjutnya kita juga akan meminta tanggapan dari Kak Lita yang mungkin tiap hari juga mendapatkan cerita-cerita banyak, bahkan keluhan-keluhan. Nah, Kak Ita, dari banyaknya sekian kasus kekerasan terhadap perempuan, sampai saat ini juga Anda masih setia di untuk menjadi orang sosial ya, kalau Kinan bilang relawan membantu banyak orang. Volunteer. Kalau Ita betul. ini memang luar biasa. Dia sangat volunteer. Saya tidak bisa mengatakan dia hanya volunteer, tapi dia sangat volunteer. Ya, kayaknya kita kasih gelar pahlawan deh, Kak Sri ya. Iya, dan dia cepat sekali bergerak. Betul. Jadi begitu Kinan, yang saya kenal, saya tidak bisa sama dengan beliau. Ya. Beliau ini betul-betul ketika mengetahui kasus, teman-teman, kita kan punya grup ya. Oke. Tak, bagaimana itu tak? Pergi dulu cek. Dia cepat sekali. Oh, langsung begini, tidak bisa dulu diwawancarai. Begini keadaannya. Dia duluan tahu gitu. Jadi dia cepat pergi ke lokasi. Sekarang kalau kita katakan teman-teman jurnalis harus langsung live meliput, beliau ini setara dengan jurnalis yang lain. Mungkin senior lagi ya. Oke, baik Kak Lita, kita kembali ke topik nih. Oke, gimana Kak Anda melihat untuk kasus-kasus, semua kasus yang mungkin pernah Anda hadapi, Anda lihat, Anda terjun langsung di lokasi dari semua kasus yang perempuan dapatkan? Beragam memang dan sangat kompleks. Oke, mulai kompleks. dari kasus trafficking yang melibatkan anak-anak di bawah umur. Saya pernah menjemput itu korban trafficking umur 15 tahun yang dijual ke Halmahera. Oke, Kak. Jadi kami harus melewati hutan yang jam 1 siang pun itu masih berembun. Sangat-sangat riskan memang di situ. Sampai di sana harus berhadapan dengan aparat. Jadi waktu itu hampir berbenturan antara tentara dengan polisi. Ya. Karena yang punya tempat ini tentara. Oke. Di Halmahera itu. Di Halmahera. Yang datang polisi. Bukan Halmahera, sorry, Seram. Yang datang polisi. Karena kami dikawal langsung oleh Polda. Oke, Kak. Nah, itu. Kemudian belum lagi di daerah bencana. Pada saat perempuan-perempuan tuh akhirnya, apalagi anak-anak ya, yang sangat-sangat riskan untuk menjadi korban trafficking. Kan pada saat bencana, tiba-tiba ada anak hilang, dianggap itu hilang dalam bencana. Mereka meninggal. Tapi justru yang terjadi, mereka tidak meninggal, mereka dibawa. Kasus Palu itu, pada saat kami turun, memanglah kondisinya seperti itu. Dilaporkan anak hilang, tapi tidak pernah ditemukan jenazahnya. Sementara yang lain tuh semua ada, semua muncul. Nah itu. Itu di bencana. Ranah domestik sendiri banyak juga anak-anak yang mengalami kekerasan. Itu kekerasan fisik, kekerasan seksual, baik yang dilakukan oleh orang terdekat maupun oleh teman sebaya, bahkan orang yang datang di luar. Dan kebanyakan dan hampir sebagian besar itu adalah disabilitas. Disabilitas itu kalaupun kemudian sampai di ranah hukum biasanya terhenti. Terhentinya itu karena banyak faktor. Taruhlah misalkan seorang disabilitas tuli, dia tidak bisa berbicara, tidak ada yang bisa memahami bahasa dia. Kemudian belum lagi tekanan. Ada beberapa waktu yang lalu kami punya kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang tokoh masyarakat terhadap disabilitas. Sudah dibawa sampai ke ranah hukum. Ternyata mandek, damai. Pelaku menawarkan sejumlah uang. Karena desakan ekonomi, akhirnya mereka tarik itu kasus. Nah itu. Selama ini untungnya kami punya rekanan partner kerja yang sangat-sangat mendukung kami, yaitu UPT-PPA, baik Kota Makassar maupun Provinsi. Jadi partner yang sangat baik, mitra yang sangat baik. Kalau kami pribadi maupun lembaga, siapa sih kami dengan keterbatasan sumber daya, keterbatasan SDM maupun biaya. Jadi pada saat, ya betul yang Kak Sri bilang, ini sukarela. Jadi kalau bukan panggilan hati,
bukan susah untuk juga. ukuran Betul. kemanusiaan, Betul, tidak Kak. berlandaskan kasih, Iya. susah. Jadi kalau orang ingin maju, ya kata kuncinya pencitraan, 1-2 selesai. Betul. Tapi di luar sana banyak kemudian relawan-relawan kemanusiaan yang mau menghibahkan waktunya, pikirannya untuk membantu ini. Kalau ditanya apa sih yang kamu dapat? Ya. Duit nggak ada, Waktu keluar habis. uang mungkin. Bayangkan kalau kami pendampingan. Ya. Pendampingan itu tidak, jadi kami melakukan pendampingan. Bayangkan kalau di polisi, begitu lama itu harus di BAP. Tiba-tiba korban lapar waktu makan siang, mereka ini, ayo kami makan. Jadi kami dari biaya kami gitu kan. Nah ini yang kemudian orang bertanya apa sih? Tapi orang tidak akan pernah tahu pada saat kasus selesai, berhasil, korban datang dan hanya mengucapkan terima kasih gitu loh. Terima kasih. Itu Jadi mau nangis. Iya. luar biasa buat Betul. kami gitu loh. Jadi berbicara perempuan, itulah potret perempuan. Dari sekian banyak perempuan yang berhasil, ada lebih banyak lagi di belakang yang kemudian harus kita lihat, harus kita Membutuhkan. care gitu kan, kita butuh. Dan termasuk mungkin hari ini Kak Lita sebagai perwakilan perempuan yang akan menyelamatkan perempuan-perempuan banyak di luar sana ya Kak. Kalau Aku sampai terharu. Oke baik Kak, saya masih punya satu pertanyaan yang ini mungkin spesial juga buat Kak Asri dan Kak Lita. Kalau yang kita lihat sampai sekarang ini dari berbagai macam kasus, ini juga mungkin menjadi pertanyaan bagi Kinan dan mungkin perempuan-perempuan di luar sana. Sebenarnya Kak, apa sih yang harus kita lakukan sebagai perempuan untuk terhindar dari kekerasan apapun, kasus kekerasan apapun? Kak Lita dulu deh sebelum ke Kak Asri. Selama ini memang, kenapa harus perempuan gitu loh? Iya. Apa yang salah dengan perempuan? Kenapa perempuan yang harus disudutkan? Itu karena dia pakai baju kebuka gitu Iya. kan. Kenapa bukan laki-laki? Kamu yang harus nahan mata kamu gitu. Iya, betul. Kenapa harus kami? Apa yang salah dengan kami? Kami dikasih kebebasan. Kami punya hak politik, kami punya hak atas badan kami. Oke. Kalian kenapa harus meronok? Entah atas nama apa itu ya, nggak ini. Kenapa kalau kami pulang jam 11 malam? Kenapa kalau kami pulang jam 3 subuh misalkan? Iya. Kalau kalian tidak punya niat tidak baik di dalam kepala kalian, berarti kalian bermasalah, bukan kami perempuan. Kalau dihadapkan dengan perempuan, kalau Kinan bertanya ke saya pribadi, pertama, kita harus persiapkan diri kita. Oke. Kita harus punya potensi diri. Gali potensi diri sehingga siapapun tidak bisa menganggap enteng kita. Kalau kita tidak punya uang banyak, kalau kita tidak punya wajah cantik, kalau kita punya, setidaknya kita punya otak. Oke. Kita punya sesuatu. Tuhan tidak mungkin kasih kita tanpa kita punya kelebihan dalam diri kita. Ini perempuan satu. Kemudian kedua, kita harus punya posisi tawar. Aduh saya miskin, saya takut ke sana. Kenapa harus takut? Saya pintar. Kalau saya benar, kenapa saya harus takut? Oke. Dan yang ketiga, meyakinkan ke orang-orang sekeliling kita kalau sebagai perempuan juga saya mampu, saya punya kapasitas. Dan itu memang yang menjadi PR besar untuk kita gerakan perempuan sendiri. Mari kita melakukan penguatan kapasitas, meyakinkan perempuan-perempuan di sana kalau kita juga setara. Tugas kita bukan hanya sebatas dapur, sumur, tempat tidur. Oke, betul. Mari kita keluar. Mari kita keluar. Sudah saatnya kita setara. Bukan lagi 50-100 tahun yang lalu yang perempuan hanya di belakang, di rumah, hanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestik. Tidak lagi. Sudah bukan zaman itu. Zaman sekarang perempuan juga bisa sampai ke bulan bahkan. Nah, itu kalau saya pribadi. Oke. Kita tepuk tangan dulu deh untuk Kak Lita, keren banget. Saya sampai terharu. Oke, ini kayaknya kurang komplit dan kurang lengkap. Waktunya nih kita dengar ala Kak Asri. Gimana untuk Kak Asri? Kalau saya sih sebenarnya kalau bicara apa sih perempuan harus bagaimana ya Iya, menghadapi betul. masalah ini. Atau lebih gini deh Kak Sri, untuk lebih bisa melindungi diri. Karena kalau tadi kita berangkat dari pembicaraannya Kak Lita, perempuan punya hak politik atas badannya. Mau dia berpakaian apa atau apa, itu tergantung objek yang melihatnya ya Kak. Nah kalau untuk Kak Asri sendiri, bagaimana menanggapi hal itu? Kan begini, persoalan perempuan itu kan sudah dikonstruksi dalam kepalanya orang. Iya. Siapa itu perempuan? Sudah dikonstruksi. Perempuan itu selalu berhubungan dengan cantik, seksi, lemah, lembut. Ya, itu sudah ada dalam pikiran laki-laki, dalam pikiran kita pun juga sebagai Seperti perempuan.
Sehingga ketika kita tidak berpenampilan cantik, kita merasa risih gitu. Kita selalu mau kelihatan cantik, kita mau selalu kelihatan ideal tubuh kita ya. Begitu juga dari pihak laki-laki melihatnya seperti itu. Padahal kalau kita berbicara cantik dan seksi, banyak juga laki-laki sekarang cantik dan seksi. Iya betul. Ya kan? Artinya maksud saya dia cakep, tapi dia menggunakan aksesoris perempuan, sehingga kelihatan dia cantik gitu. Nah, kalau apa yang terjadi ini, bagaimana sih kita harus mempersiapkan diri? Nah, kalau saya sih pertama memang harus mengenali diri kita. Siapa sebenarnya saya? Apa potensiku? Apa yang bisa saya kembangkan? Dan pasti kita bicara belajar, harus belajar dong. Kita kan ketika berhadapan dengan orang bicara apapun, kalau kita kemudian bisa ikuti, kan kita tetap pede. Nah, kalau saya sih harus memang belajar. Yang selanjutnya, saya kira perempuan juga jangan selalu memperlihatkan kelemahan-kelemahan. Misalnya gampang sekali menangis di depan orang gitu kan. Betul Kak. Kemudian kalau orang pegang misalnya kita biarkan gitu kan, ada kadang-kadang juga seperti itu. Kita harus berani mengatakan, maaf, Anda tidak boleh memegang ini. Saya tidak suka perlakuan ini. Kalau memang kemudian ada hal-hal yang lebih jauh lagi daripada itu, ya mau tidak mau kita harus belajar bela diri misalnya, ya kan? Biasanya kan perempuan yang penampilan tomboy jarang juga yang berani mau mendekat atau macam-macam. Kalau saya pengalamanku mungkin agak berbeda dengan Ita, karena saya tuh dari kecil tomboy. Jadi kalau ada yang mau coba-coba, jangankan saya, teman saya aja kalau ada yang ganggu, saya yang majuin gitu, saya yang berantem kan. Jadi memang tergantung masing-masing kita punya pilihan, dan memang pilihannya pertama potensi diri, dan kita harus mengenali juga orang yang dekat dengan kita, siapa ini orang. Ya paling tidak kalau kita sudah ada informasi, jangan kau coba-coba, itu berbahaya gitu kan. Misalnya ya kita jangan lagi kita memberi peluang, toh harus ditutup peluangnya. You tidak bisa sama saya tidak bisa menerima orang seperti itu. Jadi kalau saya orangnya mungkin lebih sportif, lebih to the point, lebih berani juga. Berani juga. Saya tidak suka terlalu berlama-lama. Kalau saya tidak suka, saya katakan tidak suka. Dan bagi saya apa yang Anda gambarkan tentang saya, apa yang Anda pikirkan tentang saya, mari kita bicarakan. Karena kalau kita cuma baku lihat saja kan tidak selesai masalah. Betul. Harus kita aja bicara. Diskusi dulu dong. Apa maumu, apa mauku gitu kan. Jadi enak gitu. Biar dapat sama-sama poinnya ya Kak. Baik, terus obrolan kita makin seru bersama kedua perempuan hebat ya, yang saya katakan tidak lagi membawa jabatan mereka deh. Saya mau panggil perempuan hebat, perwakilan perempuan di Kota Makassar yang akan menyelamatkan banyak orang nantinya, saya yakin itu. Tapi sebelum itu kita akan kembali ke jeda. Setelah jeda kita akan kembali ke segmen berikutnya. Saya juga akan meminta kedua narasumber kita, bagaimana sih tanggapan mereka berdua tentang posisi perempuan saat ini, khususnya di Kota Makassar. Jangan kemana-mana, kita akan kembali seusai jeda berikut.
berjalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Ya, baik Tribuners, Anda masih setia menyaksikan program Ngopi ataupun juga Ngobrol Virtual. Kita masih dalam Special Women's Day dan kita kembali lagi bersama dua narasumber kita, ada Kak Sri dan Kak Lita. Kita sapa dulu yuk, bagaimana? Apakah kakak-kakak kita yang hebat ini masih terus bersemangat? Kak Sri, suaranya dulu dong. Semangat. Oke. Kak Lita masih semangat? Ya, bicara perempuan itu tidak akan pernah tidak semangat. Oke. Seandainya kita tidak punya durasi bisa sampai besok ya. Biar tidur juga kita lagi ngomong soal perempuan. Oke. Nah baik, tapi di segmen ini kita mau bahas nih Kak Lita dan Kak Sri mengenai pernikahan anak. Nah, tapi sebelum itu bagaimana sih, saya ke Kak Lita aja dulu deh. Yeah. Kak Lita, gimana sih Anda melihat ataupun juga menanggapi kasus pernikahan anak sampai sekarang ini? Ya, saya mau koreksi sedikit kalau boleh. Boleh, boleh Kak. Jadi kami di Gerakan
tidak memakai kata pernikahan anak. Oke. Bukan pernikahan dini, tapi perkawinan anak. Memang itu perkawinan anak. Memang itu perkawinan, bukan pernikahan karena bahasa undang-undang. Oke, Kak. Jadi kami pernah melakukan satu kegiatan dan itu sempat disoroti. Bukan perkawinan, emang binatang dikawin-kawinkan. Tapi ya memang realitasnya seperti itu. Perkawinan anak karena cantelannya undang-undang. Undang-undangnya itu undang-undang perkawinan, bukan undang-undang pernikahan. Jadi maksud saya ingin meluruskan di sini, kalaupun kemudian besok-besok, ya kita terpaksa harus mensosialisasikan, ini perkawinan, perkawinan anak gitu kan, bukan pernikahan. Nah seperti itu satu. Kalau berbicara perkawinan anak, saat ini di nasional itu 10% lebih kasus. Sulsel sendiri masuk dalam urutan ke-19. Data tahun 2019, Kak. Data tahun 2020, Sulsel itu angka perkawinan anaknya berada di 11,25 kalau nggak salah. Oke, Kak. Sekalipun menurun, karena di 2019 itu 12,11. Jadi ada penurunan. Tapi 2 tahun terakhir kita nggak tahu, who knows. Pandemi ini membuat cerita itu lebih beragam. Lebih banyak lagi. Lebih banyak. Bahkan banyak yang tidak masuk dilaporkan. Kasus yang dilaporkan. Banyak pengalaman kami di lapangan, Makassar itu bagus. Mereka punya shelter warga. Shelter warga itu di bawahnya UPT PPA. Ya. UPT PPA Kota Makassar, hampir setiap minggu ya, banyak melaporkan ada kasus perkawinan anak. Ada beberapa yang kemudian berhasil digagalkan. Tapi ada yang tetap. Kalau mereka gagal di sini, mereka akan ke daerah. Kan sekarang ini agak mereka itu berpikir ada dispensasi kawin. Ya. Alasannya anak saya udah mengandung. Undangan sudah disebarkan, gitu kan. Kemudian yang mengeluarkan dispensasi itu adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Makanya sekarang itu sudah mulai lebih diperketat. Kalau kemudian ada kasus seperti itu harus membawa bukti hasil USG. Kalau memang betul-betul hamil. Oke. Itu pun banyak yang tidak dilaporkan. Perkawinan anak ini kan kemudian menimbulkan resiko yang sangat-sangat banyak, ya, terutama untuk perempuan. Berbicara soal kesehatan reproduksi perempuan itu baru akan terbentuk sempurna di umur 17 ke atas. Bayangkan kalau anak 12 tahun, 13 tahun sudah menikah. Potensi kanker rahim itu akan sangat-sangat besar pada saat dia di usia 30 tahun ke atas, usia yang sangat-sangat muda. Itu satu. Kemudian kedua, yang paling fatal ekonomi. Mereka menikah dan rata-rata perkawinan anak ini mereka tidak bekerja. Ya. Muncul idiom anak mengasuh anak. Waktunya dia untuk bermain, untuk belajar, untuk menikmati masa anak-anaknya akan habis direbut untuk menjaga anaknya. Emosi yang belum terbentuk sehingga potensi perceraian itu lebih besar. Kemiskinan bertambah. Sekarang akan lebih parah lagi karena sudah ada keluar aturan dari Dinas Sosial. Ini yang harus diketahui oleh masyarakat. Kan sekarang begini, pada saat saya menikah, saya mau mendapat bantuan, saya pisah kartu keluarga dari mamaku, bapakku. Kak. Karena punya keluarga baru. Ini didaftarkan sebagai keluarga tidak mampu. Tapi persoalan sekarang ada aturan dari Dinas Sosial. Pada saat diketahui penerima bantuan program pemerintah dan mereka melakukan praktek perkawinan anak, itu bantuan akan langsung dicabut. Ini strategi supaya mengurangi resiko itu, mengurangi untuk mengurangi potensi perkawinan anak. Karena banyak sekali faktor kalau perkawinan anak ini terjadi. Nah itu menurut saya. Jadi
Kita tolong, mungkin juga kalau besok-besok Kinan ada di luar dan mendengar pernikahan dini, kita ubah ya. Ya, tugas kita untuk kemudian menjelaskan bahwa bahasa hukum itu memang perkawinan, bukan pernikahan. Seperti itu. Oke, ini Kinan langsung dapat ilmu ya. Jadi nanti langsung saya share dan saya sosialisasikan juga nih. Dan inilah mungkin impact dari pertemuan kita juga hari ini, diskusi kita. Selain kita mendapatkan ilmu, nah teman-teman ataupun juga Tribuners nih Kak Lita yang menonton kita saat ini sudah paham bahwa oh ternyata kenapa harus memakai bahasa pernikahan kalau landasan undang-undang saja itu adalah perkawinan. Oke, sekarang kita berpindah ke Kak Sri. Sebelum Kinan nanya nih bagaimana upaya-upayanya, kalau untuk Kak Sri sendiri bagaimana Anda melihat perkawinan? Kinan sudah tidak sebut pernikahan lagi ya. Sudah diperbaiki. Ya, langsung diperbaiki. Perkawinan Kak, bagaimana untuk Anda sendiri? Kalau saya sih sebenarnya kalau kita melihat siapa yang berperan ya terkait dengan perkawinan anak, ya kita melihat ada pasti siapa stakeholder kuncinya gitu. Oke. Siapa yang membuat ini kemudian terjadi. Ya kan, bisa saja anak, bisa saja orang tua, ya kan, bisa saja orang di luar keluarga gitu, yang memang kemudian dengan sengaja melakukan sesuatu yang kemudian mempercepat proses ini kan, perkawinan anak. Nah, kalau saya sih melihat semua persoalan itu kan kita harus melihat lagi kembali bahwa kenapa itu terjadi gitu. Apakah orang tua, anak, orang yang dari luar itu tidak paham? Betul. Nah, jadi memang ini pekerjaan sangat berat ya, karena kita tidak mungkin ya bisa sampai ke semua rumah tangga gitu, ya kan? Nah, makanya kan tentu dengan bekerja sama teman-teman media dan juga ini adalah salah satu tempat untuk kita menyampaikan kepada publik bahwa memang perkawinan anak ini membahayakan anak gitu. Betul. Dan juga kita tentu tidak mau anak kita belum waktunya menikah. Kawin ya, kemudian kawin dan akhirnya juga bercerai atau kemudian sakit dan sebagainya. Menambah kasus perceraian juga. Iya, jadi kalau saya memang dituntut lah ini peran terutama rumah tangga ya, di rumah orang tua, anak dan orang-orang yang masih juga anak mau melakukan hal-hal yang bukan untuk anak gitu. Jadi memang selalu tentu harus ada pihak-pihak yang memberikan informasi. Jadi memang informasi ini penting sekali bahwa ini tidak boleh, ini yang boleh gitu. Apalagi kan sudah diundangkan kemudian sudah juga ada perda, sudah ada juga perdes. Jadi memang itu membuktikan bahwa ini kasus luar biasa ya, sehingga perlu ada upaya untuk bagaimana melakukan pencegahan gitu, bahwa koalisi ini lahir dengan ada 26 lembaga ditambah lagi individu, bukan pekerjaan main-main gitu, bahwa kita dengan hanya menjadi volunteer relawan berusaha. Kamu yang jelas-jelas punya anak di rumah tentu harus lebih daripada itu gitu. Betul. Bagaimana supaya anak kamu tahu gitu. Dan memang ini kita juga salah satu koalisi kita memang ada dari lembaga anak. Yang kita harapkan ada dukungan sebaya ya, forum anak ini yang kemudian bisa sama sama bahasanya gitu, mudah dipahami. Betul. Jadi memang upaya-upaya itu terus dilakukan dan kita berharap memang besar sekali dari media agar informasi ini bisa sampai ke masyarakat sebagai penyambung. Benar, apalagi kan kalau Tribun ini kan kalau yang saya tahu kan tinggal pencet-pencet. Sudah touch screen, kita sudah langsung bisa tahu nih. Informasi hari ini kita mengajak semuanya terutama rumah tangga yang paling terkecil dalam masyarakat mengetahui dengan pasti bahwa anaknya aman. Anaknya tidak didorong untuk cepat kawin gitu. Baik Kak. Jagai ya bagus juga itu. Kalau saya sih ada programnya pemerintah Kota Makassar yang sayangnya saya lihat hilang ya, semakin meredup. Enggak juga. Ini bagus bahasanya, Jagai Anatta. Itu kalau kemudian digaungkan terus, apalagi di shelter itu kan teman-teman shelter itu bekerja maksimal. Saya kira ini sangat baik. Bayangkan di Kota Makassar
yang sudah metropolitan seperti ini mesti terjadi perkawinan anak. Apalagi kalau kita bilang yang di daerah-daerah yang informasinya kurang atau tidak nyampe gitu. Jadi memang pekerjaan kita masih berat, dan pasti saya dengan Ita sangat berharap agar teman-teman media mau membantu. Oke. Siap 86 Kak. Oke, baik, ini Kak, sebelum kita closing statement, ini mungkin jadi akhir dari diskusi kita juga. Ini yang paling penting nih dari akhir diskusi kita mengenai perkawinan anak dan juga kekerasan terhadap perempuan. Saya ke Kak Ita dulu. Kak Ita, gimana sih mungkin upaya yang Kak Ita mewakili teman-teman yang lain ataupun juga komunitas-komunitas perempuan di luar sana, upaya yang sampai saat ini berusaha untuk dilakukan atau juga untuk dapat bisa menanggulangi kekerasan perempuan bahkan perkawinan anak, Kak. Silakan Kak Ita. Ya, itulah kemudian karena kami punya satu visi, punya satu misi, terbentuklah ini koalisi. Oke, Kak. Ada beberapa koalisi yang terbentuk memang oleh gerakan-gerakan lembaga perempuan maupun mereka yang concern akan isu perempuan dan anak. Salah satunya itu misalkan koalisi trafficking, tindak pidana perdagangan orang. Kemudian koalisi pada saat COVID pandemi itu, koalisi untuk koalisi masyarakat bersatu untuk pandemi. Dan ini yang tetap terus berjalan dan tetap setia mengawal perkawinan anak untuk pencegahan maupun penanganan. Ya ini koalisi perkawinan anak. Jadi banyak yang sudah koalisi lakukan. Salah satunya itu adalah mendorong perda pencegahan perkawinan anak. Terlebih sebelum itu yang dimotori oleh ICJ, ICJ itu apa sih singkatannya? Institute Community of Justice. Mereka melakukan penguatan melalui strada-strada di kabupaten kota. Kemudian mereka membantu pemerintah desa untuk membuat perdes pencegahan perkawinan anak sampai perda. Dan kemarin kami sudah bersama koalisi beraudiens dengan Ketua DPRD Provinsi Sulsel yang bukan kebetulan, memang upayanya, memang kerja kerasnya sehingga perempuan pertama yang menjadi Ketua DPRD itu, dan beliau merespon sangat-sangat baik. Beliau bilang, ayolah ini jadikan perda inisiatif DPR untuk perda ini. Beliau kemudian bertanya apa yang sudah dilakukan oleh koalisi. Nah saat ini untuk menyambut IWD ini, koalisi bersepakat untuk mengkampanyekan ini loh, seperti juga yang dikampanyekan oleh Tribun Timur menyambut IWD, break the bias. Kita hancurkan, kita patahkan, kita leburkan ini menjadi setara. Termasuk itu perkawinan anak, kekerasan seksual, KBG, kekerasan berbasis gender, apapun itu yang berhubungan dengan perempuan dan anak, mari kita sama-sama berperang. Koalisi sudah melakukan rangkaian kegiatan. Salah satunya ya sini, kami sowan ke Tribun Timur, kami sowan ke teman-teman media yang lain, kemudian melakukan webinar, melakukan sosialisasi. Ada salah satu webinar yang menarik, yaitu mendatangkan perempuan kepala desa yang ada di Sulsel. Bagaimana mereka berbicara tentang kepemimpinan perempuan dan apa perspektif mereka terhadap perkawinan anak. Kemudian kami juga melakukan audiensi dengan pemimpin perempuan Kota Makassar, Ibu Wakil Wali Kota yang rencananya akan menerima kami. Dan puncaknya itu akan di tanggal 15. Jadi kita tunggu ya Kak Ita ya di tanggal 15. Siap undangan ya. Langsung. Baik. Nah, makasih Kak Ita untuk semua upaya-upaya yang tadi juga telah disampaikan ya. Saya mungkin ke Kak Asri nih, sebelum kita ke closing statement masing-masing narasumber. Untuk Kak Asri sendiri, upaya-upaya apa sih Kak kira-kira ini yang bisa dilakukan oleh teman-teman perempuan di luar sana dalam menangani atau juga menanggapi kekerasan perempuan bahkan sampai dengan perkawinan anak? Kalau saya sendiri, saya melakukan penelitian ya. Jadi saya coba menggali, mengeksplor sebenarnya potensi perempuan itu apa saja ya. Dan ternyata di satu komunitas adat Kajang ini yang sedang saya banyak teliti, potensi perempuan itu banyak sekali. Jadi kalau saya, bagaimana kita sama-sama memikirkan untuk menggali potensi perempuan, untuk kita betul-betul berikan dia ruang agar apa yang dia produksi, apa yang dia hasilkan itu bisa dinilai secara sosial, budaya, ekonomi, sehingga
tentu posisi perempuan atau posisi tawar perempuan itu semakin bisa meningkat. Nah, itu upaya-upaya juga yang kita lakukan. Di satu sisi saya selalu berada dengan teman-teman untuk melakukan ini. Saya pikir memang dorongan untuk bisa menjembatani, saya kadang-kadang jadi jembatan juga untuk bagaimana memediasi teman-teman, memfasilitasi agar pengambil kebijakan cepat merespon gitu. Jadi kita juga semua memainkan peran, masing-masing memainkan peran-peran mana yang paling kita bisa lakukan, dan tentu ketika peran itu disatukan atau bermain dengan kemampuan masing-masing, ini kan potensi yang kemudian kalau digabung menjadi luar biasa. Bagi saya tidak ada yang baik kalau kita bekerja sendiri, tapi bekerja, berkolaborasi, kemudian bisa bekerja dengan gaya kolektif, sama-sama bergerak, sama-sama menuju ke satu titik yang pasti, itu adalah satu perjuangan yang bisa menimbulkan yang namanya hasil yang dahsyat ya. Oke. Hasil yang luar biasa ya, Kak. Hasil yang luar biasa. Jadi bagi saya memang kolaborasi penting. Koalisi penting. Koalisi dan kolaborasi ya. Oke, baik, terima kasih banyak untuk Kak Ita dan juga Kak Sri. Nah, ini mungkin di akhir sesi Kinan mau minta tolong nih. Minta tolongnya adalah Kak Ita dan Kak Sri sampaikan dong closing statement atau pesan atau harapan atau apapun saja kepada seluruh perempuan-perempuan di dunia ini ya. Siapapun yang menonton atau menyaksikan live kita pada hari ini di spesial YouTube Tribun Timur. Saya mungkin mulai dari Kak Lita dulu. Ya, terima kasih Kinan. Ya. Satu yang selalu saya katakan, andalkan potensi diri kita. Kalaupun kemudian ada yang datang membantu, anggap itu bonus. Tapi sepanjang kita masih bisa melakukan itu sendiri, sepanjang kita tidak merendahkan diri kita sendiri, gitu kan, dan kita percaya penuh kalau kita melakukan itu dengan dilandaskan niat baik, maka jalan itu pasti tetap ada. Itu jadi sebagai perempuan kita bisa berdiri, kita bisa setara dengan siapapun. Jadi jangan pernah merendahkan diri kita. Itu dari saya. Terima kasih. Wow, ini kita langsung pengen tulis jadi caption Instagram ini, biar kalau post foto tuh cocok ya. Oke, sekarang saatnya kita dengar dari Polbang Tanggowani. Siapa lagi kalau bukan Kak Sri? Kak Sri, kalau saya sih, apa harapan Anda? Kita lagi ngomong International Women's Day. Iya, betul. Dan tentu hari yang luar biasa ini didedikasi oleh seluruh perempuan yang ada di dunia untuk kita sama-sama memperkuat diri. Sebenarnya tidak jauh-jauh beda sama Ita. Artinya ketika kita memperkuat diri dan memperkuat juga teman-teman yang lemah, berarti kita sama-sama maju. Dan kalau saya sih singkirkan pikiran-pikiran yang namanya negative thinking, kemudian yang namanya pesimis. Kita harus optimis. Karena kalau kita memang mau maju dan kemudian mengolah potensi yang kita punyai dan kita berani melakukan yang tidak biasa orang lakukan, kita pasti berbeda. Jadi perempuan dan yang punya berbeda, tempat ya? tersendiri. Iya, punya tempat tersendiri. Jadi yang banyak kan terjadi perempuan selalu biasa-biasa saja. Kalau saya tidak, lakukan yang tidak biasa orang lakukan. Wow, tepuk tangan dulu dong untuk kita bertiga perempuan-perempuan yang pastinya hari ini luar biasa ya, Kak Ita ya dan Kak Sri. Iya. Baik, nah terima kasih banyak untuk kedua narasumber kita. Kinan sampai tidak bisa menyimpulkan ya, karena saking beratnya pembahasan kita, tapi berat. Bermakna. Kak. Oke, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Kak Sri dari Polbang Tanggowani dan juga terkhusus buat Kak Lita yang selalu udah jadi pahlawan nih, bukan volunteer lagi ya Kak. Semoga kakak berdua ini menjadi perempuan-perempuan yang pastinya dapat membantu banyak perempuan di luar sana, menjadi inspirasi juga, dan mungkin masing-masing sudah memiliki keluarga yang pasti bisa menjadi ibu yang baik untuk bercucu malah ya Kak. Ya, sudah 6 cucunya kayak saya. Gitu. Sudah bisa menjadi perempuan yang jadi inspirasi di dalam rumah, bahkan di luar rumah, di masyarakat khususnya. Terima kasih untuk kedua narasumber kita yang sudah hadir di dalam program Ngobrol Virtual di Live Studio Tribun Timur hari ini. Dan
Dan tentu saja saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh Tribuners yang selalu menyaksikan program Ngopi dan spesial pada Women's Day hari ini. Dan nanti KAITA akan digelar pada tanggal 8 Maret ya. Women's Day-nya 8 Maret, tapi puncak rangkaian kegiatan koalisi itu ada di tanggal 15. Oke, jadi nanti kita tunggu ya, bakalan ada juga ya KAITA. Oke, ada undangan. Oke, baik, terima kasih banyak Tribuners. Kita akan berjumpa lagi pada episode-episode berikutnya dengan tema-tema dan narasumber yang pastinya selalu menarik. Bersama saya Kinan Aulia, saya mewakili kru yang bekerja pamit tetap mematuhi protokol kesehatan dan jangan lupa melakukan vaksinasi. Saya Kinan Aulia mewakili kru yang bekerja mengucapkan terima kasih. Salam kita pada salaman dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.